Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Thomas Siagan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023, hari biasa pekan ke-21. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena tiada seorang pun yang menantikan keselamatan dengan sia-sia. Semoga sabda putramu menjadi tantangan bagi kami untuk membangun kotamu, tempat engkau menyempurnakan segalanya, dan tempat kami menemukan kebebasan dan kedamaian. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, ajaran Tuhan Yesus tentang berjaga-jaga bagi para muridnya adalah ajaran bagi kita semua yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup hanya sekali, dan bukan karena kehendak kita sendiri, maka dengan mudahnya kita menggunakan hidup kita tanpa sebuah pertanggungjawaban, tetapi hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri. Bahkan kita tidak percaya kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Namun apa yang disabdakan Tuhan Yesus kiranya jelas bahwa kita ada di tengah-tengah dunia juga karena berkat Tuhan. Sementara kita di dunia juga tidaklah kehendak kita maupun kekuasaan kita. Pada saatnya kita akan dijemput kembali dan akan dinyatakan hidup serta pengabdian kita selesai. Maka jelas yang dikehendaki Tuhan adalah agar kita berjaga-jaga di dalam menghayati menjalani hidup ini. Karena hidup kita pemberian, maka kita pun akan siap sedia untuk memberikan kembali kepada Sang Empunya kehidupan, dan itu bisa dilakukan dengan berjaga-jaga. Tuhan Yesus mengkritik mereka yang kurang berjaga-jaga karena merasa hidup adalah milik mereka sendiri, sehingga dengan sewenang-wenang menggunakan hidup tanpa tanggung jawab, tanpa pemahaman bahwa kita berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita boleh menjadi pribadi yang berjaga-jaga, yang tanpa banyak protes tetapi tekun setia melaksanakan kehendak-Nya sepanjang hayat hidup ini, sehingga ketika Tuhan memanggil kita, menyatakan hidup kita selesai, kita pun telah siap dan berhak untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk menjadi pribadi yang siap sedia, penuh tanggung jawab di dalam menjalani kehidupan. Anugerah Allah ini senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.